Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Mayua Channel. Jadi teman-teman, channel ini merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan, Microsoft Office, serta tips dan triks komputer. Jadi pada video kali ini teman-teman ya, kembali lagi admin akan membahas video yang berkaitan tentang P3K Guru, yang mana di sini ada video yang cukup menarik dari jpnn.com, yaitu guru honorer mendesak pusat menyediakan formasi P3K. Ketika guru honorer mendesak pusat menyediakan formasi P3K, di sini Bu Susi heran. Nah, jadi di sini Ketua SWNEI Sumatera Selatan, Ibu Susi Mariani bersama anak-anak didiknya mengomentari aksi guru honorer meminta formasi P3K kepada pemerintah pusat. Nah, di sini foto dokumentasi pribadi for jpnn.com. Nah, di sini kita coba cek teman-teman ya, dilansir di jpnn.com, Ketua Solidaritas Nasional Wiyata Bakti Indonesia atau SNWI Sumatera Selatan, Susi Mariani mengaku heran melihat aksi unjuk rasa guru honorer yang mendesak pemerintah pusat menyediakan formasi P3K untuk mereka. Di sini dikatakan bahwasanya pemerintah pusat itu sudah menyiapkan kuota 1 juta P3K guru. Nah, ini kita sudah ketahui bersama teman-teman ya, bahwasanya pemerintah itu sudah menyediakan kuota sebesar 1 juta guru. Sayangnya yang diusulkan Pemda hanya sekitar 506.000 lebih. Nah, sebenarnya ini yang jadi inti permasalahan teman-teman ya. Pusat sebenarnya sudah menyediakan formasi sebesar 1 juta guru, tetapi sayangnya Pemda hanya mengusulkan sebesar 506.000 lebih. Seperti itu ya. Nah, lah kok aneh ya. Di sini katakan masa Pemda nggak mau usulin formasi, tetapi pusat yang didesak. Nah, artinya ini pernyataan dari Bu Susi adalah Pemda yang nggak mau mengusulin formasi, tetapi pusat yang didesak. Seperti itu ya. Ini kata Susi kepada jpnn.com hari Jumat tanggal 26 bulan 11 2021. Seperti itu teman-teman ya. Nah, boleh yakin bila para guru honorer memahami regulasi, tidak akan ada yang berteriak-teriak minta formasi disiapkan ya. Ini yang harus kita pahami teman-teman, bahwasanya sebenarnya pusat itu sudah menyediakan formasi ya sebesar 1 juta guru. Namun Pemda hanya mengusulkan sekitar 500 ribuan lebih teman-teman ya. Nah, itu yang jadi persoalan. Jadi kita selaku guru-guru honorer itu harus memahami regulasi. Tidak akan ada yang berteriak meminta formasi disiapkan. Masalahnya banyak guru honorer yang lulus passing grade PPK tahap 1 tetapi tidak ada formasi, itu karena Pemda hanya mengajukan sedikit formasi ke pusat. Nah, itu yang menjadi salah satu biang penyebab ya. Banyak guru-guru honorer yang sebenarnya lulus passing grade tetapi tidak bisa mendapatkan formasi, itu karena Pemdanya mengajukan formasi ke pusat sedikit. Nah, andaikan formasi yang diajukan ke pusat itu difilter oleh Pemda melalui aplikasi Dapodik di setiap sekolah di instansinya, maka kemungkinan besar tidak akan ada kekurangan formasi ya. Tidak akan ada kekurangan formasi yang menyebabkan banyak rekan-rekan guru honorer yang lulus passing grade tanpa mendapatkan formasi. Seperti itu teman-teman ya. Ini yang harus kita pahami bersama. Nah, di sini dikatakan tidak sedikit juga Pemda yang mengusulkan formasi, banyak malah tidak disetujui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Kemenpan RB karena melihat komposisi APBD-nya lebih banyak untuk belanja pegawai. Seperti itu ya. Jadi memang ada dua kemungkinan ya, karena Pemda memang tidak mengusulkan karena terkendala seperti itu. Kemudian kedua, banyak juga Pemda yang mengusulkan formasi ternyata malah tidak disetujui oleh Kemenpan RB teman-teman ya, karena komposisi APBD-nya yang lebih banyak dari untuk belanja pegawai. Kalau saya melihat itu lagi-lagi kembali kepada kemampuan fiskal daerah, seperti teman-teman ya. Nah, pemerintah pusat, lanjut Susi, tidak akan memaksa Pemda mengusulkan formasi P3K sebanyak-banyaknya bila anggarannya minim. Kalau dipaksakan bisa-bisa tidak mampu membayar gaji P3K. Nah, ternyata itu salah satu penyebab juga ya. Terjadi penyebab juga
banyak Pemda yang tidak mengajukan formasi sebanyak-banyaknya. Tetapi yang kita ketahui bahwasanya untuk anggaran penggajian P3K itu kan dari pusat teman-teman ya, seperti itu. Nah, di sini katakan itu sebabnya Ibu Susi menanyakan kepada para guru honorer untuk mendekati para kepala daerah agar ada formasi P3K seperti itu. Nah, di sini dikatakan bahwa pemerintah pusat sudah menyiapkan kuota P3K, tetapi beberapa Pemda mengajukan formasi yang jumlahnya sedikit karena terkendala masalah penggajian. Nah, di sini dikatakan teman-teman, di sini sudah dikatakan bahwasanya Kemendikbudristek sudah berkali-kali menjelaskan gaji pokok P3K sudah diserahkan kepada Pemda lewat transfer DAU, ujar Susi. Beliau menyarankan para guru honorer sowan ke PGRI, DPRD dan Dinas Pendidikan BKD lebih bagus lagi bila berdialog dengan kepala daerah untuk membahas masalah formasi P3K guru ini. Ini jauh lebih baik teman-teman ya, seperti itu. Oke, jadi teman-teman tentunya sudah memahami semua bahwasanya penyebab guru honorer banyak yang lulus passing grade tetapi tidak mendapatkan formasi itu bukan karena kekurangan formasi dari pusat. Di sini istilahnya pusat sudah menyediakan 1 juta guru teman-teman ya, 1 juta formasi guru, namun diusulkan Pemda itu hanya sekitar 506.000 formasi P3K yang menyebabkan dampak dan efeknya ini langsung terasa di guru. Banyak rekan-rekan guru kita ini yang tidak gagal lolos di tahap pertama hanya karena tidak mendapatkan formasi P3K guru. Nah, di sini di halaman terakhir di sini dikatakan bahwasanya pemerintah pusat sudah menyiapkan kuota, tetapi pemerintah Pemda mengajukan formasi yang jumlahnya sedikit karena terkendala masalah penggajian. Kemendikbudristek kan sudah berkali-kali menjelaskan bahwasanya gaji pokok P3K sudah diserahkan kepada Pemda lewat transfer DAU, ujar Susi. Beliau menyarankan para guru honorer sowan ke PGRI ke pendidikan BKD lebih bagus lagi bila berdialog dengan kepala daerah untuk membahas masalah formasi P3K guru ini. Seperti itu teman-teman ya. Oke teman-teman, mungkin cukup sampai di sini videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.